Oke, balik lagi bersama gue di Versi Kami Channel, dan untuk di video kali ini gue akan bahas satu buah RBA yang lumayan baru lah ya, yaitu Strix RBA. Oops. Ya, kalian udah lihat tadi tempat dekatnya ya. Dan ya, gue akan kasih lihat lagi ke kalian sambil gue jelasin kalian dapat apa aja di kotak sekecil ini, dan ininya kendor. Oke, langsung aja kita breakdown dulu apa aja sih isi kotak. Yuk. Oke, jadi ini dia tampak dekatnya dari RBA Strix atau ya Strix RBA. Sebenarnya harusnya ini tuh bagiannya begini. Karena tadi udah gue bongkar-bongkar kan, gue salah nempatinnya. Ya, kita buka lagi aja kalau gitu. Oke, nah di sini udah kelihatan ya dapat apa aja, yaitu dapat RBA-nya pastinya, RBA bersama tanknya, terus dapat airflow ada 4 biji. Nah, airflow di sini ada 4 biji. Lalu di sini ada 4 biji, ada satu ukuran 1, 2, 2,5 sama 3. Nah, yang terpasang pada RBA itu ada lagi. Jadi di sini kalian dapat 5 airflow, 5 tipe lah ya. 5 tipe atau 5 ukuran airflow, yang di sini adalah 3,5. Jadi nggak ada 4 ya guys di sini. Adanya hanya 3,5. Oke, kita sampingkan dulu RBA-nya. Kita buka dulu karena di dalam masih ada perintilan. Nah, ini kalian dapat obengnya ya, menurut gua banyak lah yang jual obeng kayak begini. Nah, di sini ada obeng minus, terus di atasnya ada obeng plus. Oke, kita taruh sini dulu. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Kalian dapat spare ya, karet, baut gitu kan. Nah, terus di sini ada lagi terakhir. Nah, ini bagian belakang ya, sekaligus jadi user manual. Nah, sini ada berat, ada diameternya juga, terus juga ada tingginya berapa. Ya sebenarnya kalau secara tinggi sih ini termasuk RB yang tinggi ya, 39,5 mili, itu artinya sekitar hampir 4 cm tingginya. Sini ada bagian-bagiannya. Di belakangnya ya udah hanya itu aja. Terus di sini ada tulisan fitur. Fiturnya itu ada inovatif bottom wicking. Terus dan bla 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 ya, kalian bisa baca sendiri lah ya. Di sini support maksimalnya tuh 3,5 mili. Jadi kalau misalnya kalian pakai 3 mili itu masih cukup berarti. Terus ada reverse thread chimney. Kenapa ada reverse? Oh, mungkin karena dia chimney-nya itu bentuknya begini. Nah, jadi itu liquid yang harusnya keluar gitu atau masuk ke mulut kalian tuh balik lagi ke bawah. Mungkin itu kali ya yang disebut reverse thread chimney. Ya gitulah. Oke, ya itu aja yang kalian dapetin di kotakannya. Menurut gue isi kotaknya tuh ya standar aja gitu, standar aja, nggak terlalu wah. Bukan pakai bautnya, obeng baut itu. Akan pakai obengnya. Jadi kita akan langsung buka aja si RBA nya, kita tarik aja. Oke, nah langsung kelihatan nih chimney decknya itu biasa ya, sejajar, deck sejajar, bukan yang sebelah-sebelahan gitu, bukan ya. Terus di sini ada tempat kalian naruh kapas. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, kalau naruh kapas di sini, naruh kapasnya di sini. Sebenarnya kalau kata gua, atau kalau gua pribadi ya, sebenarnya ini harusnya nih nggak usah ada nih
apa kayak besi-besi di bagian sini nih harusnya nggak perlu ada sebenarnya. Cuma mungkin karena dia, kalau kita lihat seperti ini, nah ini contoh aja nih, nah bagian sini, nah kadang nggak dapet ya, jadi ya udah gini aja. Ini tuh nggak apa ya, nggak nge-cover bagian bawah itu keseluruhan nih tuh, masih ada rongga, jadi dibikin ada besi di situ. Sebenarnya kalau buat gue nggak terlalu masalah ya untuk dibikin seperti ini pun nggak masalah. Cuma maksud gue ini kayaknya kalau misalkan gue pakai kapas atau coil yang 3 mili kapasnya, otomatis kan kurang lebih segitu ya. Jadi ini tuh kayak terlalu kecil gitu. Mungkin ini 2,5 mungkin masuk ya. Tapi kalau misalkan udah masuk kategori 3, gue nggak terlalu yakin ini bakal masuk sih. Bisa aja sih kalau dipaksa. Oke, kita beralih ke top cap plus chimney-nya. Nah, top capnya tuh agak unik ya, dia karena dia eclipse lah ya, apa agak-agak, bukan agak-agak sih, emang lonjong gitu. Cuma di sini dia tuh ada cekukan lagi gitu. Jadi walaupun memang nggak ini ya, nggak tajam gitu lekukannya gitu, nggak tajam, tapi menurut gua kenapa nggak dibikin polos aja gitu, karena mungkin bentuk luarnya kayak gini gitu ya, jadi dalamnya juga ngikutin. Terus chimney-nya ya biasalah chimney, cuma yang asik itu dia itu chimney-nya atasnya itu berlawanan dari arah jarum jam untuk ngencenginnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai nut yang ada karetnya, kadang kan suka nempel tuh, karetnya tuh nempel di bagian pinggiran sini, jadi itu tuh nggak ganggu gitu, nggak ikutan keputar jadinya ya. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Oke, ini kita lepas dulu deh, sekarang kita dorong. Nah ini jadi kalian nggak butuh apa adapteran lagi ya, jadi ini tuh udah jadi satu. Oke, sebelum gua mulai build, ada yang gua kepo sebenarnya ada yang mau gua pengen tahu sebenarnya, apa yang terjadi kalau misalkan ini gua pasang di boro lain. Ini masih ada liquidnya, jadi gua buka gini aja lah. Nah, boleh siapin tisu si untungnya. Oke, ini gue dorong, gue lap dulu dikit. Oke, secara bentukan ini hampir sama ya. Ya sama sih sebenarnya bentukannya. Cuma di sini bisa kalian lihat itu karetnya tuh lebih tebal, karetnya tebal banget bahkan. Dan gue nggak tahu apakah bisa dipakai di RBA lain. Coba kita pasang di sini, nggak bisa ya. Kalau di inian sih nggak bisa. Cuma gue nggak tahu ya, karena gue nggak punya RBA lain, jadi gue nggak bisa nyoba. Kalau di sini sih udah pasti nggak bisa karena ini gede banget. Ya, oke, guys. Jadi kalian tau lah, maksudnya bisa ada bayangan kira-kira kalau misalnya kalian mau ganti harus yang seperti apa, atau harus yang segede apa gitu kan. Jadi udah gua tunjukin semua, sekarang kita build aja. Nah di sini ada yang menarik nih, jadi itu dia nggak polos ya, bawahnya tuh nggak polos, bawahnya tuh ada gripnya, jadi lebih enak buat diputar. Nah tuh lebih enak kalau misalnya kalian putar kencang pun yang pementok gitu, gua rasa akan lebih mudah ya. Ini mempermudah banget. Kita tancepin ke pot. Oh salah, balik. Apa ya ampun, ini enggak gigit coy. Nah gak gigit. Oke, akhirnya kayak gigit juga. Wah, kalau gue udah nempel nih, udah siap dipasang kayaknya nih. Oke, gue pakai
round wire ya. Sini gue pakai round wire 24 AWG yang gue pakai. Ini kalau gue nggak salah hitung tadi itu 5 atau 6 lilit. Gue nggak tahu ini gue dapat OHM berapa, tapi sih harusnya sih lumayan kecil lah ya, lumayan OHM besar gitu. Nah, gua masukin dulu ke sini. Jadi bentukannya akan seperti ini ya. Jadi itu emang nggak lurus, jadi emang bencong gitu, nyerong, bentuknya jadi diagonal. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak masalah ya, mau bentukannya diagonal kayak heksagonal gitu. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak terlalu masalah, karena kan ini airflow-nya di bawah ya, jadi nggak terlalu ngaruh. Mau malang melintang pun sih silakan aja. Oke. Udah gue buka, kita langsung pasang di sini. Wah, kayaknya coil gue panjang banget nih. Udah kayak KPR rumah panjang. Udah lumayan lah ya, lumayan ke tengah lah ya. Tapi ini agak kurang kesini dikit. Nah, sip. Udah oke semua, tinggal kita kencengin lagi. Kok makin ke sana ya? Kok makin ke sana nih by the way. Oke. Gua nggak bisa megang coil dong bro. Coba itu. Kita tarik. Oke. Ya udahlah ya, kita tahan begini biar nggak lari-larian tuh koil. Koilnya suka lari-larian kayak mantan lu. Oke. Sip. Udah oke ya. Udah oke, udah di tengah. Oke. Jadi kalau melihat chimney-nya harusnya ini nggak boleh tinggi-tinggi banget ya. Jadi kayaknya gua agak turunin dikit kali. Turunin dikit. Oke. Sip. Ini gue matiin dulu, takut coba firing. Oke. Ini dikit banget sih sebenarnya aslinya turunnya. Turunin lagi deh. Blok. Nah, ya masih ada space nya, jadi masih aman harusnya. Sekarang kita potong dikit, potong lagi. Oke, jadi karena gua ngeliat kayaknya ini decknya itu posisinya tipis ya, itu tipis banget, bagian sebelah sini itu tipis banget. Jadi kalau bisa tuh coil kalian itu potong serapet-rapetnya sama pos ya, karena kalau nggak rapet gitu takutnya short gitu. Oke, udah rapi, udah jadi. Gua akan main di, gua dapat 0,4 ya, 0,49. harusnya berarti gua ada di 50 atau 60-an lah ya. Oke, panasin dulu. Panas, start dari 10. Oke, sip, mantap. Udah ya, udah selesai manasinnya, udah stabil, udah merah juga, udah oke lah ya. Nah, sekarang
kita coba tutup. Gua akan coba tutup dulu ya, karena gue takutnya tuh short gitu, karena ini tuh pendek banget. Oke, aman. Sip, aman kelihatan ya. Nah tuh aman. Sip, kita bisa lanjut wicking. Nah mungkin kalau dibilang tantangan, mungkin ini tantangan terbesarnya nih ya, tantangan paling berat mungkin di sini nih. Oke, kita mulai. Gue mau potong agak panjang dulu dikit biar ini bisa gue atur. Oke, ini udah oke ya, udah manis lah ya, cukup manis. Gue mau sekarang adalah yang paling ribet sebenarnya kalau kata gue, melihat ukuran lubangnya sedemikian kecilnya ini. Oke, setelah sekian purnama akhirnya selesai juga ya, walaupun bentukannya rada aneh sih ya, tapi ya udahlah, namanya juga gue baru pertama kali nge-build. Seperti yang gue bilang tadi, benar kejadian, ternyata kalau kalian pakai oil 3 mili ini buildnya agak susah, agak ribet. Oke, kita lanjutkan aja. Kita tetesin liquid. Di sini gue pakai Dragon Knight by Hero 57. Kalau kalian tanya, "Bang, ini liquid apa?" Ini liquid jadul. Udah lama liquidnya, lama banget malah. Gue lupa terakhir liquid ini tuh kalau nggak salah tahun 2018 2019 mungkin, nggak tahu kenapa masih ada. Gue udah nemu juga ya, selama belum basi oke aja. Kayaknya penyimpanannya bagus sih. Oke, di sini gue dapat berapa? 049, berarti gue main di 34 deh. Nah tuh. Oke, kita tutup bagian chimney atas. Ini gue nutup rada susah nih. Oke, udah tutup, kita coba. Nah ini yang gue bilang, gak short dikit, tapi tadi gue fairing nyala, kayaknya ada masalah. Kita lihat di sini aman, di sini juga aman, decknya aman ya, aman semua. Kita coba kencengin lagi. Buset, gue mau kencengin tuh lo malah muter-muter kayak gangsing. Nah, udah oke, udah dapet. Kita tutup. Kalau nggak mau nutup sih, apa karena kapas gua ketebelan kali ya? Ini beneran rada susah lo guys. Nah, ngasih shot. Kenapa lagi nih? Bentar.
Oke, udah gua benerin, kita coba lagi, tutup, dan hasilnya bisa. Sip. Kita langsung menuju chimney-nya. Chimney lagi, salah gue. Menuju tank. Kita menuju tank. Ya, kapasnya biar menjuntai, emang sengaja biar takutnya bisa sampai habis. Ini harus agak ditekan ya guys. Nah, harus agak ditekan karena ini tebal-tebal banget ini karet-karetnya, by the way. Dan ini bagian bawahnya jangan terbalik ya masuknya ya. Kalau terbalik, nah tuh ada gap gitu. Jadi udah ada settingannya sendiri ya. Nah kan ini kan kalau kayak gini kan mesti tuh nggak ada gapnya, nggak ada yang over. Oke, udah selesai. Sekarang kita balik ke atas sembari gua isi tanknya dan nunggu. Yuk. Oke, jadi itu dia tempat dekatnya. Dan gimana ya, seperti yang tadi gue bilang tadi, sebenarnya bagus, cuma ya itu untuk Juswell-nya menurut gue kalau misalnya kalian pakai 3 mili itu bener-bener kecilan. Itu bener-bener prefer banget itu buat 2,5 mili kalau kata gue pribadi. Tapi harusnya kalau emang itu muat maksimalnya dari 3,5, harusnya itu tuh bisa untuk 3,5. Tapi ini nyatanya enggak. Itu bener-bener lo harus potong kayak, jadi tuh kapasnya tuh kayak potong lancip gitu ujungnya, habis itu baru lo masukin. Nah itu baru bisa. Jadi sarannya gue tuh harusnya itu tadi gue potong kayak gitu, tapi ini gak gue lakuin. Ini masih rasa kapas sih sebenarnya, gue nggak bisa terlalu banyak ngomong. Jadi gue bahas experience coilingnya dulu deh. Coilingnya sebenarnya gampang, cuma lu harus pinter-pinter posisiin coilnya itu untuk jadi miring gitu. Jadi kalau misalkan kita biasanya memang kan ini coil gitu kan, ini coil gitu, coil ini bolong gitu. Nah di sini Juswell, di sebelah sini Juswell. Ya terbiasa dengan itu. Ini serong, Juswellnya di sebelah sini. Udah gitu posnya dia ada kayak penahannya. Nah penahannya itu nggak lurus. Jadi lu bener-bener harus lu bengkokin lagi. Jadi nggak bisa nggak bisa langsung pasang bautin kencengin gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi bener-bener lu harus ngulik lagi, lu harus gimana caranya biar kawat coil lu, ujung coil lu itu bisa dijepit di antara pangkal baut sama yang penahannya itu agak-agak tricky sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita lupakan itu sejenak. Tapi itu salah satu yang harus lo ingat ya. Gimana sih suruh ngelupain tapi suruh ingat lagi. Ya pokoknya intinya kalau emang lo minat tuh pengen beli, gue saranin lo banyak-banyak ngulik deh. Misalnya banyak-banyak ngulik, walaupun ya menurut gue ini termasuk yang deck yang gampang ya. Deck yang gampang, lo tinggal mainin ujung kakinya aja gitu. Gimana caranya biar lurus. Oke, kayaknya udah cukup. Ini gue pakai Boropot by Pokok Sarang dan Zulu. Kenapa gue pakai ini? Karena ini airflow-nya di bawah. Jadi gue pengen tahu airflow-nya sesmooth apa sih. Ya oke. Kita coba aja langsung. Oke, untuk segi airflow ini menurut gue termasuk yang smooth ya untuk masuk. Jadi itu bener-bener kayak nggak ada penghalangnya, dan bentukan kubah yang ngek gitu, yang belok-belok bengkok-bengkok gitu. Menurut gue di sini nggak terlalu ngefek ya, nggak terlalu ngaruh karena dia
bentukannya tuh, lengkungannya tuh halus gitu, bukan yang asar tek gitu, enggak yang kayak gitu. Jadi halus gitu, jadi maksudnya ngikutin gitu. Ini asik sih sebenarnya. Kalau menurut gua ini termasuk yang airflow yang bagus gitu. Kita lanjut cobain lagi. Gua pengen tahu apakah dia bisa ngasilin flavor yang bagus atau enggak, karena dari tadi gue masih ngerasain kapas-kapas gitu. Kayaknya gue premnya kurang lama kayaknya. Oke, kalau di sini gue bilang flavornya termasuk yang cukup oke ya. Maksudnya nggak ada layer yang ke-mute kayak gitu-gitu tuh, kasus kayak gitu nggak ada di sini. Yang menurut gue ini termasuk yang asik untuk sebuah RBA ya. Dan ternyata saya membanjiri karena saya drip dari atas, membanjiri device saya. Begitu gue tiup lagi. Oke. Ini bukan ini ya, bukan leaking ya guys. Bukan leaking, emang tadi gue sempat drip dari atas ini ke bawah karena framingnya agak lumayan lama. Kita pindah ke Zion. Kita pakai Zion sekarang. Kalau tadi gue udah ngetes airflow-nya menurut gue udah cukup lumayan oke. Bukan yang apa ya, tersendat-sendat gitu, enggak. Tapi ini termasuk yang oke, termasuk smooth lah untuk masuknya. Oke, gue akan lanjut lagi pakai Zion. Cuma Zion gue bawahnya nggak bolong ya. Nggak boleh. Kita cobain juga airflow-nya. Bakal seperti apa kalau kalian pakai device dengan conditioner seperti ini. Yuk. Surprisingly, ini menurut gue airflow-nya termasuk yang bagus punya lah ya. Dan juga ya Zion juga nggak rapat-rapat amat sebenarnya. Tapi di sini yang gue takjub adalah airflow-nya itu masih cukup smooth ya untuk masuk ya. Jadi nggak ada masalah lah untuk nganterin udaranya di sini walaupun tutup kayak gini. Kita coba rasanya. Sebenarnya gue cukup apa ya, udah pernah ngerasain gitu DK ini seperti apa. Tapi mungkin karena udah lama banget kali ya, jadi gue agak lupa karakternya itu seperti apa. Dan ya intinya gini, kalau seingat gue DK itu dia strawberry pound cake apa ya kalau nggak salah ya. Dan di sini gue masih bisa ngerasain strawberry sama pound cake-nya itu sendiri. Cuma gue lupa dia strawberry sama apa gitu. Intinya antara topping sama basic cake-nya itu gue masih bisa ngerasain di sini. Layarnya masih bisa kepecah. Cuma memang kayaknya tuh kesalahan gue lebih takut di wicking-nya, karena ya itu yang tadi gue bilang, wicking-nya tuh terlalu sempit untuk ukuran 3 mili kalau kata gue. Kalau misalkan mau bener-bener pas itu ya mau nggak mau motongnya pas kalian udah masukin kapasnya lewat bolongan yang itu baru kalian potong. Tapi itu akan ribet banget. Oke, kalau ngomongin secara manisnya di sini oke, bukan yang ngebus manis banget gitu, enggak. Tapi oke aja gitu, sesuai dengan kadar normal lah ya. Apalagi gue termasuk orang yang nggak suka manis, jadi ini menurut gue oke. Oke, itu aja. Kalau misalkan kalian pengen beli ini, gue saranin sih mendingan ambil aja, nggak masalah. Tapi saran gue jangan pakai coil 3 mili. Lebih prefer gue di 2,5 mili, kalian pakai airflow-nya tuh di 2,5 atau 3. Kebetulan ini kan gue pakai 3,5. Jadi gue saranin itu paling proper lah ya. Bukan paling proper sih, sebenarnya cukup proper lah untuk kalian pakai gitu. Tapi yang harus diingat adalah di sini ngebuka airflow-nya itu cukup susah karena dia cukup keras. Jadi ditambah lagi kalau kalian ganti airflow, decknya itu bisa copot. Deck
deck positifnya tuh bisa copot. Jadi gue saranin mendingan kalau misalnya kalian mau ganti airflow, gantilah ketika kalian ganti coil, atau sebelum kalian pasang kalian ganti dulu kalian mau pakai yang mana. Karena jujur kalau misalkan kalian ganti pas udah pasang coil itu agak-agak takutnya tuh ganggu coil kalian gitu loh. Oke, itu aja. Kalau misalkan ditanya approve atau enggak, gue approve. Ini oke, barangnya enak. Walaupun kayaknya gue harus ngulik lebih lagi, ditambah gue harus pakai gue pakai coil mungkin kayak Alien atau Baby Alien kali ya, lebih asik kayaknya. Dan ya itu dia yang kalau ditanya gue suka itu pertama ya itu yang lubang wikingnya itu terlalu kecil, pertama itu. Kedua, kayaknya gue akan agak susah kalau gue mau pakai boro yang lain ya. Sorry, bukan boro. Iya, boro tank yang lain gue akan agak susah karena ini lumayan gede. Makanya dia disiapin sama tanknya. Terus apalagi yang gue gak suka? Itu aja sih. Selebihnya gue suka, selebihnya gue approve. Dengan harga yang ditawarkan, menurut gue nggak terlalu parah-parah amat lah, nggak kalah sama kompetitornya. Termasuk yang oke punya. Oke, itu aja sekian dari gue tentang Strix RBA by Ambition Mods, terus Killing Custom dan VSS Project. See you next video. Kami Haden and bye bye. Oh, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau nanya, tanya di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Oke, bye. Anjir, nggak akan gue pakai bacon kayaknya.